Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Mas Pur 2099 di Sana Tahun 07 Channel. Oke, ini ya Pak, kemarin kita ke Pangkuan ya Pak ya? Iya benar. Ke Candi Pangkuan ya? Candi Pangkuan di daerah Brebes kan? Iya, Cilibur. Cilibur, Ya. Mas Pur. Oke pemirsa ya, di sini nih saya Mas Pur nih 2099 akan mengupas perihal sejatinya kisah mistis atau kisah kelam di balik Candi Pangkuan. Itu ya Pak ya. Tuh. Gimana Pak? Lu kemarin lu udah nyiapin pertanyaan Pak ya? Udah nyiapin Mas Pur tentang apa aja nih? Apa sih di balik kisah misteri di Candi Pangkuan? Kan banyak nih cerita-cerita yang udah tersebar nih, tapi Ya. masih mencang-mencang nih, belum ada yang akurat nih Mas Pur. Ya sebenarnya sih ya bukan bencong-bencong sih Pak. Kita kan harus menghormati pemahaman orang ya Pak ya. Tuh. Tapi kemarin dari hasil interaksi saya, karena kemarin keburu hujan Pak, jadi saya nggak bisa jelasin. Iya. Kan kemarin pasti itu kan hujan gede ya Pak ya. Oke menurut saya, inilah kisah kelam di balik Candi Pangkuan. Oke, jadi gini. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang Candi Pangkuan, itu ya, kita harus memahami dulu Val. Memahami dulu Val itu Val, perihal-perihal tentang makna dari sebuah pangkuan itu apa sih ya? Iya. Jadi Nopal mau nanya nih Mas Pur nih tentang perihal Candi Pangkuan. Candi Pangkuan itu kan terletak di Cilibur ya kan. Kenapa Candi Pangkuan itu terletak di daerah Cilibur? Ada apa dengan Cilibur? Oke, jadi gini Pak, Candi Pangkuan. Jadi makna Pangkuan itu adalah memangku. Jadi para pemangku adat atau tetua atau istilah lainnya itu orang yang dituakan ya Pak ya. Iya. Jadi kalau istilah zaman dulu tuh namanya pandito. Nah, jadi kenapa dikatakan Cilibur? Nah, nanti larinya keren Pak. Apa Ini Mas? perihal tentang kewalian Pak. Walian. Iya. Kok ada sangkut pautnya dengan wali sih? Ya nanti kita kupas dulu ya. Oke, kupas tentang dulu. Pangkuan. Jadi gini, itu sebenarnya yang nongol itu batu itu. Batu lonjong itu. Batu lonjong itu sebenarnya bukan gada Pak. Bukan gada. Ya, ini mohon maaf ya, ini sih pemahaman saya pemirsa ya, hasil dari interaksi saya. Nah itu sebuah altar sesembahan. Altar sesembahan. Dulu tempat itu sebagai tempat pemujaan dan juga ada persembahan atau istilahnya tumbal. Tumbal. Makanya kan kalau saya suka kemarin agak pusing Pak. Ternyata di situ tempat pesugihan dulunya Pak. Pesugihan. Pesugihannya ini pas waktu zaman candi itu masih aktif atau setelah candi itu udah aktif dijadikan pesugihan? Jadi penyalahgunaan pola pikir ya. Oh. Ya, karena di situ sebenarnya gini, itu kan sebenarnya simbol tentang persembahan dan arti pemujaan perihal tentang nenek moyang atau leluhur. Ya. Nah, yang kedua tentang animisme, dinamisme. Iya, toteisme dan monoisme. Oke, kita kupas dulu ya. Jadi nenek moyang atau perihal leluhur itu jadi gini. Orang dulu tuh mengakui bahwa di setiap benda atau di setiap pohon atau apapun ya, di situ bersemayam roh-roh leluhur. Leluhur. Nah, kalau animis kan tadi udah jelasin ya. Animisme itu bahwa dalam suatu benda itu ada jiwa atau roh. Jiwa tapi ya, jiwa atau roh itu aplikasi dari jiwa itu ya itu disosoknya dalam bentuk benda. Nah, kalau dulu kan di benda-benda itu ada leluhur, bahwa leluhur kita tuh di sini itu lah Pak. Iya. Itu namanya pemahaman tentang roh nenek moyang. Nah, kalau dinamisme tadi animisme, nah ini dinamisme itu perihal tentang kekuatan. Ya, nah kalau toteisme itu bahwa di binatang itu ada sebuah kekuatan atau roh leluhur di situ. Ada kekuatan. Mendewakan binatang. Binatang. Namanya toteisme. Nah, baru setelah monoisme, disitulah baru mengenal konteks sejatinya bahwa alam semesta ada yang menciptakan. Jadi itu baru proses mengenal Tuhan ya. Monoisme. Iya, jadi arah mengenal Tuhan namanya monoisme. Jadi ada step by stepnya ya Mas. Oke, ada step by stepnya. Nah dulu gini, memang dulu di saat menjadi altar pemujaan itu di saat contoh, misalnya panen
Iya. musim kemarau berkepanjangan. Nah itu ada tumbal. Nah tumbalnya nggak tahu Pal, manusia Pal. Tumbalnya nggak tahu. Tumbalnya manusia. Manusia Mas Pur. Manusia, jadi gadis-gadis perawan Pal. Tadi Mas Pur. Dan Ini persaka. penumbalannya ini diseleksi atau ditunjuk atau emang karena berbuat salah itu Mas Pur? Itu ditunjuk. Ditunjuk. Misalnya kemarau berkepanjangan, Iya. paceklik, terus diserang hama itu. Memang sih nggak serem juga sih. Ini juga mohon maaf ya pemirsa ya, pemirsa bukan berarti saya yang benar ya. Ini hasil literasi saya. Jadi itu sebuah altar, itu bukan gada Pak. Bukan gada. Itu beratnya kurang lebih waktu saya ngangkat itu sebenarnya 200 kilo Pak. 200 kilo. Iya makanya kan konon katanya banyak yang nggak kuat yang angkat itu ya. Iya. Tapi Mas Pur bisa itu Mas Pur. Ya, bukan karena saya hebat ya, Iya. itu karena kehendak Allah. Karena saya udah yakin sama Allah aja. Amin. Ya, kalau Allah nggak kehendak saya nggak kuat. Iya. Itu aja. Jadi intinya gini, dulu, ya mohon maaf ya, Iya. pemirsa ya, mohon maaf pemirsa nih. Mungkin pemahaman saya salah dan anggap aja salah lah. Jangan dibenarin ya, karena kita juga tidak boleh namanya tuh lepas dari kontek-kontek yang udah ada ya. Iya. Tapi kita hanya sebatas dari rasa saya, sudut pandang saya, pola pikir saya, mudah-mudahan salah. Jadi gini Pak ya, itu sebenarnya makom-makom di atas itu bukan makom Hayam Wuruk, bukan makom Gajah Mada Pak. Bukan Haimur, bukan Gajah Mada. Itu makom seorang pandito yang bernama Dewan Daru. Dewan Daru, dan dia salah satu penasihat raja. Dan itu sebenarnya itu memang benar Raja Majapahit, cuma raja yang tidak dikenal. Sebenarnya kerajaan ini kerajaan Majapahit. Bukan Raja Majapahit, itu raja yang dia mengasingkan diri. Itu tapi dari mana itu? Itu dari Majapahit, dari Majapahit. Majapahit juga. Iya, dari Majapahit. Dari Majapahit. Itu raja sudah Hayam Wuruk. Raja Sesudah Hayam Wuruk. Iya. Oh. Nah, itu namanya Bre Kertabumi. Bre Kertabumi. Kertabumi. Iya, jadi raja yang mengusingkan. Jadi kalau istilah kan namanya sufi. Sufi. Nggak mikir duniawi. Hmm. Dia punya penasehat yang setia namanya Dewan Daru itu. Dewan Daru. Makanya kan saya lihat waktu lihat situsnya, ini sebenarnya zaman megalitikum. Zaman megalitikum. Iya, zaman itu tadi tentang roh leluhur, animisme, dinamisme, sama toteisme dan monoisme. Itu sebenarnya zaman megalitikum. Nah itu udah pergantian kepercayaan. Iya. Nah setelah ibaratnya ketemu monoisme, nah disitulah Dewan Daru menjelaskan perihal-perihal tentang konteks perilaku yang dikatakan 8 atasila. Itu kan dari Buddha. 8 apa? 8 atasila. Atasila. 8 perilaku. 8 perilaku. Iya, itu kan dari Buddha itu. Apa aja Majapahit Mas kan Pur? Buddha. Apa aja itu Mas Pur kalau boleh tahu? Mohon maaf ya. Iya. Ya mudah-mudahan sesuai ya. Iya. Karena saya kan seorang muslim. Tapi ya masalahnya ya kita pelajari ya. Iya. 8 Namanya Dewan Daru ya Pak ya. Dewan Daru. Ini yang pas saya interaksi itu munculnya itu Pak. Munculnya bahasa-bahasa itu. Munculnya bahasa-bahasa waktu zaman itu. Oke. Mohon izin dulu sama Allah ya. Iya. Semoga Allah ridho, semoga apa yang jadi kupasan kita sebagai bagian dari pembelajaran edukasi aja. Amin. Ya. Ya, Tetap kita seorang muslim ya kita harus mengimani tentang keyakinan kita, tapi apa salahnya kita belajar yang lain. Betul. Biar sejatinya Allah itu akbar. Ya enggak? Allah Maha besar. Ya. Ya. Dan apapun ibaratnya di saat manusia berproses itu harus melalui perjalanan. Tuh. Tentang kepercayaan itu ya. Oke. Ya Allah. Mohon ridho sama Allah, ya Allah semoga engkau ridho ya Allah. Semoga bisa mengupas atau menjabarkan ya Allah, semoga dapat dipengerti ya Allah oleh makhlukmu yang lain ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini punya Pak ya. Ini saya interaksi dengan Dewan Daru itu ya. Dewan Daru. Dia seorang pandito Pak. Pandito. Penasehat dari Bre Kertabumi itu. Bre Kertabumi. Oke. Panitipata Veramani Shikapadam Samadhyami. Adinadana Veramani Shikapadam Samadhyami. Abrahmacharya Veramani Shikapadam Samadhyami. Musafada Veramani Shikapadam Samadhyami. Surameraya Majapamadhatana Veramani Shikapadam Samadhyami. Vibola Bojana Veramani Shikapadam Samadhyami. Nacakita Fadita Visukadasana
Malaganda, Vilemana, Darana, Mandana, Vibusanatana, Veramani Shikapadam Samadhyami, Uccasayana, Mahasayana, Veramani Shikapadam Samadhyami. Aduh, pusing banget apa? Kelingan ini. Ngopi aja dulu mas, ngopi dulu. Oh iya, lupa tadi belum ngopi ya. Belum ngopi, ngopi aja dulu mas. Ngerokok dulu aja lah. Ngerokok dulu ya? Ya dah. Mari nggak boleh rokok sapi ini. Udah sekarang udah izin boleh. Boleh. Emang kalau gini tuh butuh tenaga ekstra ya mas Pur ya? Ya, bukan itu ya. Konsentrasi tingkat tinggi, fokus. Karena juga terhubung dengan metafisika juga ya mas Pur ya? Ya gini Pak ya. Sekarang gini, kalau kita buka secara otentik, kan nggak ada tahunnya di situ. Nggak ada? Iya. Kan tahun-tahunnya nggak ada, tanggalnya nggak ada. Nggak ada. Ya nggak? Jadi gini ya, namanya perihal-perihal sejarah juga kan kadang dibikin oleh para pemenang perang. Betul. Zaman dulunya. Iya. Kadang sejarah pun bisa Putar balik. terbalik. Karena sejarah itu kadang dibikin oleh para pemenang perang. Betul. Ya ini kan dulu kan superioritasnya kan Majapahit. Iya. Ya makanya kan zaman dulu juga sejarah-sejarah pun bisa ini kan dirubah. Tapi ya kita tetap sejarah ya kita harus menghargai ya namanya sejarah ya. Ya mungkin dimulai dari sejarah perihal-perihal tentang perjalanan Majapahit. Ya kayak itu benar kalau masalah apa namanya itu Pangkuan. Itu ceritanya benar dari Majapahit. Ininya apa? Kerajaannya. Bukan kerajaannya. Jadi sebenarnya dulu Pajajaran, Pak. Pajajaran. Itu kan Pajajaran dulu kan batasnya sampai Banyumas dulu udah masih Pajajaran. Banyumas. Ya karena dulu kan sebenarnya perang tuh nggak ada antara Majapahit sama Pajajaran itu nggak ada perang. Aslinya itu gimana tuh Mas Pur? Aslinya versi Mas Pur? Ya ininya gini, disitulah nanti ketemu Pak perihal-perihal bahwa sejatinya Majapahit sama Pajajaran nggak ada karena saudara. Nggak ada perang. Kenapa dikatakan bisa saudara tuh Mas Pur? Apa emang ada keturunan darah antara Pajajaran dan Majapahit? Raden Wijaya itu kan sebenarnya masih ada Tras Jawa sama Tras Sunda. Raden Wijaya. Itu lainnya kan dari Prabu Siliwangi. Yang pertama tuh. Itu kan dari kan ada Ciung Wanara, Aryabanga. Itu dari Aryabanga. Itu udah dari Galuh zaman dulunya. Nah, perkawinan silang dulu. Gitu. Makanya sebenarnya nggak ada perang. Makanya kan satu-satunya yang tidak pernah dijajah sama Majapahit kan Pajajaran. Yang tidak pernah dijajah Majapahit karena saudara. Pokoknya nggak pernah taklukkan gitu loh. Iya. Kalau ini kan ditaklukin semua kan. Hanya Pajajaran yang tidak pernah ditaklukkan karena saudara. Itu cuma miskomunikasi aja. Itu tadi kan dulu penjajah kita kan sistem adu domba. Betul. Makanya kan sejarahnya kan antara Majapahit sama Majapahit katanya perang itu kan adu domba dari kerajaan dari company itu ya, cara-caranya adu domba. Iya. Ya, dari Belanda itu ya. Itu kan masa lalu ya. Iya. Tapi kita kan kupas perihal tentang sejarah-sejarah yang ada di wilayah kemarin, wilayah saya sendiri ya. Saya bangga Pak jadi orang Bumayu Pak. Mantap. Itu luar biasa karena itu sejarahnya bisa dibangun itu sebenarnya luar biasa kalau dikupas. Nah itulah Sandi Bangun itu sebenarnya kontek-konteknya luar biasa. Dari mulai simbol-simbol kepercayaan di masa lalu ya, makna-maknanya, terus nanti ada kewalian Pak di situ Pak. Kewalian juga tuh Mas. Kewalian di situ nanti. Nah yang pernah singgah di situ tuh Sesti Jenar Pak. Sesti Jenar. Iya, Sesti Jenar. Nah makanya itu yang ngasih nama daerah-daerah itu kan Cilibur itu sebenarnya Sesti Jenar. Nah kalau di situ ada nama desa namanya Negara Daha. Negara Daha. Negara Daha itu yang ngasih nama itu siapa? Namanya Dewan Daru itu. Nah itu kan dia mengambil dari sejarah Majapahit karena dari Majapahit, ya dari Majapahit ada apa? Adisana. Kalilangkap. Nah Cilibur itu yang ngasih nama Cilibur itu Sesti Jenar. Kan Cilibur itu kan dia pemahaman tentang melebur, manunggal. Itu pas proses setelah masanya Dewan Daru itu udah
berganti. Nah baru di situ saya izinkan itu ke situ Pak izinkan. Oke menurut saya sorry maaf kok kita ngobrol asik sendiri ya Pak ya. Iya, kembali lagi tuh Mas Pur ke tadi tentang 8 apa tuh Mas? Oke, 8 Atasila ya. 8 Atasila. 8 Atasila perihal bahwa itu tadi yang poin pertama itu kan Panitipana Vera Manisika Padam sama Panitipata Vera Manisika Padam sama dia itu intinya gini. Dalam perjalanan hidup itu di masa lalu itu proses penanaman akhlak gitu ya. Jadi artinya itu aku bertekad merubah diriku untuk tidak membunuh atau menyakiti semua makhluk. Itu poin pertama. Itu poin pertama. Nah, tidak menyakiti semua dan membunuh semua makhluk. Poin pertama ya. Nah kalau yang kedua Adinandana Vera Manisika Padam sama Dian itu aku bertekad merubah diriku untuk tidak memakan hak orang lain atau mencuri. Itu poin kedua tuh Mas Pur. Poin kedua. Nah Abrahmacharya itu perihal poin ketiganya itu tentang berzina. Dilarang berzina. Iya. Nah poin keempat. Poin keempat itu Surameraya Maja Pamadatama itu intinya kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh berbohong. Ya itu sebenarnya poinnya ke situ sih. Kalau saya sih kurang paham banget, tapi kalau saya rasa seperti itu. Mudah-mudahan benar, Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan itu nanti ada perihal kita tidak boleh berfoya-foya. Itu poin kelima. Minum-minuman keras. Itu poin-poinnya ke situ lah larinya. Ya. Itu poin keempat atau poin kelima tuh Mas Pur? Poin-poinnya kalau yang Abrahmacharya kan tidak berzina. Nah kalau Surameraya itu kan tidak boleh minum tidak boleh meminum minuman keras itu salah satunya. Ya kan? Mabuk-mabukan lah gitu. Mabuk-mabukan. Nah nanti kalau Nacagita, Vadita, Visuka, Dasana itu kan nanti larinya ke masalah makan halal dan haram di situ. Makan halal dan haram. Nah, jadi ada istilah mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Nah itu larinya ke situ ya. Kalau saya ya nggak paham kan saya kan seorang muslim, tapi apa salahnya kita belajar ya. Tapi munculnya kayak dirasa tuh kayak gitu munculnya. Kalau pun salah ya wajar, saya kan ibaratnya hanya sebatas dirasa ya hasil interaksi. Nah terus yang terakhir, poin terakhir itu Ucasayana Mahasayana, intinya kita tidak boleh menari-nari di atas penderitaan orang lain. Sisa kita bersosialisasi, bermasyarakat lah ya. Kita jangan menunjukkan ini loh aku gitu loh. Berarti nggak boleh ada pengakuan dan pamer ya Mas. Ya, ke situ sih intinya gini, merakyat lah kita gitu. Merakyat. Ya kita bergaul dengan siapapun tanpa pandang bulu. Humble lah. Ya tidak memandang status sosial. Gitu loh. Intinya ke situ sih Pak. Ya mohon maaf ya pemirsa ya. Ini lagi agak teng-tengan nih tadi nih. Tapi nggak apa-apa nih, bismillah. Mudah-mudahan bisa dijelasin. Oke. Sebab putah. Nah Mas Pur, itu tadi Nopal dengar itu bahasanya aneh-aneh semua. Itu bahasa mana itu Mas Pur? Ya saya juga kan hasil interaksi. Nah, oke. Itu kan di situ katanya ada makam Damarwudan ya. Iya. Ada makam Minak Jinggo, ada Nyirantan Sari. Ini itu sebenarnya cerita jadi daripada dulu kan ibaratnya buat aneh-aneh nih. Iya. Buat aneh-aneh itu sloka semua Pak. Sloka semua. Nah sekarang damar. Di situ damar itu kan rotan kan damar. Damar bulan, damar kan artinya kan cahaya. Damar itu artinya kan ini apa kalau istilah lampu ya. Lampu bulan itu kan cahaya bulan. Nah di situ ada Menak Jinggo. Yang bisa menakkan Menak Jinggo kan damar bulan sejarahnya. Betul. Jadi Menak Jinggo itu kan simbol Jinggo itu adalah kedikdayaan, keangkuhan. Menak itu kokoh. Jadi sehebat apapun keangkuhan, sehebat apapun kesombongan akan dikalahkan oleh yang dikatakan cahaya terang. Cahaya terang itu ialah akhlakul karimah sebenarnya. Jadi yang dapat mengalahkan kesombongan itu ya akhlak kita sendiri. Itulah. Jadi nggak ada istilah orang sakti. Orang sakti kalahnya sama orang yang punya akhlak. Jadi ini larinya juga slokanya larinya ke perilaku juga ya Mas Pur ya? Kalau sloka itu yang bikin Kalijaga. Itu yang bikin Kalijaga. Kan terus Kalijaga pernah ke situ. Hanya dibikinlah sebuah cerita. Karena itu larinya ke akhlak semua, itu kan perwayangan. Ya kalau kaca itu kan perwayangan semua. Iya. Ya, tapi kalau dahulu memang ada, ceritanya ada. Cuman dibikin ibaratnya karena Sanjung Sunan Kalijaga juga kan dari Majapahit juga, keturunan Majapahit. Oke. Ya, Majapahit Kalijaga, Kanjeng Sunan Kalijaga itu kan memang dari Majapahit. Memang dari Majapahit. Iya, dari Tuban. Itu kan anaknya
Pati Wilatikta ya, itu kan dari terahnya Hayam Wuruk itu. Terahnya dari Hayam Wuruk. Iya, makanya dulu Sunan Kalijaga juga penyampaian Islam juga sampai ke wilayah sini juga, ke wilayah Bumiayu. Ke wilayah Bumiayu Itu bagian dari penyebaran Islamnya. Nah, Sesi Jenar pun sama. Sesi Jenar pun Iya, sama. makanya nanti lagi ke Telaga Ranjang ya, tapi nanti. Itu Sesi Jenar yang dikatakan samanya itu sama-sama keturunannya itu gimana tuh Mas Pur? Ya, nantilah kita kupas. Ya, Nantilah kita kita ini kupas. dulu Cilibur. Cilibur itu kan konsep tentang melebur. Nah, situ ada istilah namanya kumambang ya. Kumambang itu kan ngambang. Iya, desa Ngambang. Kumambang. Nah, itu nanti lainnya Nyi Rantan. Sari. Nah, ya, berarti kan real goib. Ngambang kan goib, sesuatu yang tidak bisa dilogikain, ya diakal-akalin, tapi itu memang ada. Nah, biarpun itu cerita tentang apa? Dewi apa? Nyi Rantan Sari itu memang cerita. Tapi karena disugestikan ada, maka disitulah kadang nongol sosok Pak. Wujud tuh. Wujud. Nah, itu sebenarnya Rantan Sari itu, Rantan itu kan wadah, ya Rantan kan? itu wadah. Kalau Sari itu adalah inti sari. Inti sari gini. Sejatinya wadah kita itu sebenarnya apa? Jasad. Jasad. Nah, sarinya adalah ruh. Ruh. Itu sebenarnya proses tentang pemahaman tentang jiwa dan raga. Disebut Nyi Rantan Sari. Nah, tapi kan cuman Nyi itu kan identik dengan perempuan ya. Nah, sekarang kita kan tadi dari rahim seorang ibu. Iya. Jadi kan intinya Nyi Rantan itu simbol tentang anak soleh. Anak soleh. Jadi kita tidak boleh durhaka sama orang tua kita, salah satunya ibu kita. Nah, Nyi Rantan itu sebenarnya gini, itu beliau keramatnya kita sebenarnya ibu kita, loh. Makanya simbolnya Nyi Rantan Sari. Jadi wadah kita sebelum kita terlahir, dulu kan pada kita di dalam kandungan ibu ya, jasad dan ruh ibu kita terlahir nih. Iya. Ya nggak? Makanya kan sarinya kan dari Saripati, paham nggak? Yang aku pasti kemarin. Iya. Jadi Makanya gini, sehebat-hebatnya keramat, sehebat-hebatnya ibaratnya mustajab, tetap doa yang paling mustajab adalah doa seorang ibu. Betul. Makanya kan kita sama ibu tidak boleh melawan atau durhaka. Sebenarnya itu Pak. Makanya kan simbolnya kan hijau. Hijau itu kan simbol subur, ya nggak? Nah, kenapa dikatakan hijau simbol subur? Nah, karena hijau itu kan simbol alam. Betul. Ya nggak? Kalau kita sama ibu sayang, berbakti, ya otomatis doanya mustajab, kita makmur Pak. Kita makmur dalam hal hidup, nggak ada kesulitan, nggak ada kesusahan. Itu aja sih. Itu sloka semua ya Pak ya. Sloka semua. Tapi memang karena disugestinya ada, kan itu tadi. Allah tergantung prasangka hambanya. Makanya di saat kita mengamini suatu kejadian, biarpun itu awalnya kata cerita orang, kata disugestikan ada, maka hadirlah sosok Nyi Rantan Sari. Jadi simbolnya hijau ya. Iya. Simbol subur maksudnya loh. Nah, itu tadi ya, nanti lari lagi ke desa-desa di sekelilingnya ya. Kayak Daha itu kan artinya ekspansi. Petualang namanya. Jadi sebelum ibaratnya nama itu tapi Dewan Daru sama Breh Kertabumi itu lewat situ dulu. Iya, ekspansinya lewat situ. Daha. Gerbangnya lewat Daha itu. Nanti ada Pakucengan, ada Peguyangan, ada Batukuran, ada Krengseng, ada Taraban. Itu sebenarnya ini semua itu mata rantai semua. Kayak Pakucengan itu kan tempat bersenda gurau. Ya, Taruban itu tak hiburan. Iya, hiburan raja kan Taruban. Itu ada kerajaan itu tetap beristirahatnya para raja-raja. Nah, itu nanti ada Krengseng ya. Nah, Krengseng itu kan berarti kan tentang gimana ya? Krengseng itu kan kita istilah itu segala sesuatu itu kita tidak boleh gerusak-gerusuk loh istilahnya itu. Gemrungsung apa tuh kalau bahasa Jawanya. Iya. Jadi kita tidak boleh dalam melakukan sebuah aktivitas kita tidak boleh tergesa-gesa maksudnya gitu. Buru-buru. Iya, makanya itu ada paguyangan itu pemandian. Pemandian namanya paguyangan. Jadi kalau kita udah membersihkan diri, otomatis semua pun bisa terlaksana asal kita bersih dulu. Nanti lari lagi tuh sampai ke apa? Ada yang dikatakan desa Karangjati. Nah, Karangjati, karang adalah sebuah batu yang kuat, kokoh. Tuh. Nah, jati itu adalah tentang jati diri. Di saat jati diri kita kokoh, ya kan? Maka nanti akan lari ke yang dikatakan Karangsalam. Karangsalam adalah salam itu adalah keselamatan. Nah, melalui silaturahmi, semakin kita kokoh dalam silaturahmi, maka
nggak ada kata sulit dalam segala hal. Maksudnya di situ itu sloka semua, Bang. Sloka semua. Itu saya semua itu sloka semua. Itu nama desa-desa yang di sekeliling Itu punya falsafat semua. Iya, Punya falsafat. punya Maka, filosofinya tersendiri. iya, makanya kalau sudah menemukan itu semua nanti ketemu bumi ayu. Bumi ayu itu adalah bumi yang cantik. Nah, kita kan bagian dari bumi nih. Iya, Bumi yang berjalan manusia. betul. Nah, kalau kita udah ayu itu kan adalah indah melalui wasilah. Kalau kita udah menampaki perjalanan tentang perilaku kita, akhlakul karimah, otomatis kita pun auranya memancar, cantik kan, indah kan. Maka orang pada sayang, maksudnya di situ, Pak. Nah, tapi tetap ya, itu Candi Pangkuan luar biasa. Candi Pangkuan itu dulunya itu tempat para pemangku adat istiadat, para sesepuh ya, dan para pandito itu. Nah, panditonya itu makomnya itu yang dua itu namanya makomnya Breh Kertabumi sama Dewan Daru. Itu bukan makom Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Ini sih tentang sudut pandang saya. Nah, sekarang namanya raja udah terkenal Hayam Wuruk. Gak mungkin lah, nggak ada. Ya Peninggalannya. Masa asal-asalan ngubur ya? Iya. Masih Ya, dimuliakan juga masih ya, dimuliakan sama apalagi itu raja besar. Betul. Ya nggak mungkin asal ngubur ya. Iya. Nah, itu kan dulu kuburan yaitu tadi orang yang sudah tidak berpikir duniawi, maksudnya Sufi lah ya, Bang. Tapi emang luar biasa sekali tuh Mas Pur di lokasi Candi Pangkuan tuh. Kalau Nopal lihat secara dari jauh gitu ya, letaknya tuh seperti kayak dipagerin gitu, kayak benteng gitu Mas Pur. Iya. Hutan-hutan itu kayak pagar saling menutup-nutupi itu. Apakah ada simbol makna tertentu itu? Ada makna tertentu. Apa itu Mas Pur? Jadi bentengnya kan melalui kayak tumbuh-tumbuhan besar itu ya. Iya, kayak membentengi isi dalam. Oke, jadi intinya maknanya gini, Pak. Jadi dalam menjalani hidup, senjata kita, benteng kita, itu sebenarnya pagar kita adalah sabar. Sabar. Karena orang sabar itu disayang Tuhan, Pak. Ya nggak? Iya. Nah, jadi Cilibur itu kembali lagi ke Cilibur ya. Kembali lagi ke Cilibur nih. Bukan muksa, Pak. Bukan moksa. Bukan. Jadi memang Ci itu kan air. Lebur itu kan melebur, melenyap Iya. gitu, menyatu lah. Bukan menyatunya manusia makhluk dengan Tuhan, bukan. Bukan. Makanya itu, nah disitulah perdebatan Kanjeng Sunan Kalijaga sama Sidian di situ, Pak. Nanti larinya ke Ranjeng tuh nanti. Itu perdebatannya tentang konsep Konsep Manunggaling. tentang Manunggaling. Nah, kalau versinya Sedi Jenar, Manunggaling itu adalah menyatunya makhluk dengan sang penciptanya. Tapi versi Kalijaga bahwa sejatinya manusia itu dalam dirinya ada ruh Tuhan. Bukan berarti manusia itu Tuhan, bukan. Dalam diri manusia itu ada bagian dari Tuhan, ya ruh. Makanya Ci itu kan ada air. Air, bahkan gini, 80% manusia itu kan terbuat dari air. 80% tubuh manusia itu. Iya, air. Karena air itu yang dikatakan pengendali nafsu, ya kan, mutmainah. Makanya barang siapa mengenal dirimu, niscaya kamu kenal Tuhan. Barang siapa bisa mengendalikan nafsumu, maka engkau akan dekat dan mengenal tentang Tuhan. Maksudnya gitu loh. Makanya dikupas di situ. Nah, nanti baru ke Ranjeng situ. Nah, paham kan, Pak? Paham. Nah, jadi intinya Candi Pangkuan itu adalah megalitikum peninggalan di masa lalu zaman nenek moyang, pemahaman kepercayaan nenek moyang, ruh nenek moyang, animisme, dinamisme, toteisme, dan monoisme. Itu ya. Iya. Itu megalitikum ya. Itu step by step tentang kepercayaan. Step by step. Kepercayaan. Itu seperti mata rantai lah. Mata rantai. Nah, tapi itu Pak, yang serem kan kadang takutnya kita tergelincir, Pak. Kalau kita nggak amanah, nggak fatonah. Karena itu ada dua sisi nih, pesugihan juga. Iya Mas Pur, setelah Serem Nopal ya lihatnya. sebelum kesana nih Mas Pur, kan Nopal juga searching ya di YouTube ataupun yang lain tuh, bahwa di Candi Pangkuan itu tuh banyak dijadikan tentang pesugihan tuh Mas Pur. Nah, itu kan salah guna aja. Makanya kadang sebenarnya kan manusianya yang bikin. Manusianya yang bikin. Nah, awalnya gimana tuh Mas Pur? Kenapa bisa dijadikan pesugihan? Itu sih tahu nggak pesugihan apa itu? Apa itu Mas Pur? Ya, banyak orang udah pusing masalah ekonomi. Ya nggak, akhirnya apa, pelarian. Harusnya untuk tafakur malah minta pesugihan. Itulah kebodohan manusia, ya. Tapi bagi yang fatonah, kalau kita berkunjung suatu tempat, kita ambil iktibar, di situ kita tadabur, bukan malah kecebur. Itu kan ngomong pesugihan kecebur. Itu pesugihan babi ngepet, Pal. Pesugihan babi ngepet. Makanya di situ sebenarnya Sunan Kalijaga udah buka. Ini loh Rantan Sari, ini udah Margulan yang Jinggo sebenarnya.
Jadi minyak jinggo itu keangkuhan, kesombongan. Damal wulan adalah tentang perilaku akhlak dari cahaya kita. Yang bisa bikin kita sukses, kita kaya, akhlak kita juga. Yang bisa mengalahkan kesombongan, ya akhlak kita juga. Nah, akhlak kita kemana larinya? Nyi Rantan Sari. Rantan Sari itu siapa? Itulah simbol ibu. Jadi nggak ada tempat yang keramat selain doa ibu kita. Itu loh, Pak. Maksudnya ke situ larinya. Oke, kalau ingin tahu bukti ya, bahwa itu tempat pesugihan. Apa itu Mas Pur? Ntar dulu. Oh, langsung merinding nih Mas Pur. Oke Pak, kamera Pak. Ikutin saya Pak. Kemana nih Mas Pur? Ikutin saya aja. Ya. Ini aman kan Mas Pur? Ya. Sini. Ini mau kemana Mas Pur? Ini Pak. Ini memfungsikan amalnya sesi jenar ya. Amal sesi jenar. Cantik betul. Agak maju. Op. Naik. Masuk lagi Pak. Op. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu sat Gusti sat ingsun. Rasa Gusti rasa ingsun. Jumeneng Gusti jumeneng ingsun. Sejatine menungso. Kawasa seluruh alam. Sejatine manungso. Kuasa sealam dunia. Tunduk takluk sakabeh makhluk. Tunduk tanah kawasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup langgeng di dunia, hidup langgeng di akhirat. Kun sejatine menungso. Kun sejatine menungso. Kun sejatine menungso. Ruh kaulah jasad. Jasad kaulah dunia. Jasad kaulah akhirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba ya. Ini angin langsung datang nih Mas Pur nih. Udah, bentar. Apaan tuh Mas Pur? Wih, batu hijau nih Mas Pur. Ya. Ini Mas Pur. Coba pegangnya Mas Pur ya. Coba. Ini ada apa? Dari mana datang? Angin masuk apa? Angin kencang nih Mas Pur. Angin masuk kencang. Iya. Angin masuk kencang. Angin kencang nih Mas Pur. Ya, ada pertanda apa nih Mas Pur? Lihat sini. Mas Rantasari datang. Ini Mas Rantasari. Apaan tuh Mas Pur? Bulu. Bulu apa nih Mas Pur? Pantai babi Pak. Pantai babi. Ya, kita kupas di sana ya. Oke.
Jadi gimana Mas Pur? Itu tiba-tiba angin datang, batu hijau Bagus tuh. sih, Pak. Apa tuh Mas Pur? Mas Pur. Oke. Ini bukti ya. Ada 2 jalur Val ini Val. Ada 2 jalur. Iya. Bukan sama kiri maksudnya loh. Ini kan simbol pesugihan nih. Itu simbol pesugihan yang disalahgunakan Nah, Mas Pur. ini simbol kesabaran. Kesabaran. Ya. Makanya gini. Boleh kita berpikir kaya. Tapi harus sesuai aturan. Karena Rasulullah mengajarkan tentang Sabar. sabar. Dengan sabar rezeki jembat. Pasti dapat kekayaan, pasti dapat kesuksesan. Oke lah, ini simple. Dengan jalur ini simple, instan. Tapi ingat, pertanggungjawaban di depan Tuhan itu sangat luar biasa ini. Dalam arti azab Tuhan itu pasti datang. Tuh. Karena ini konteksnya di luar dari konteks tentang aturan Tuhan. Jadi jangan dikira enak ya pesugihannya. Iya. Memang kaya raya, apapun kebeli. Tapi imbasnya apa? Bumi pun nggak terima. Bumi pun nggak terima. Bumi pun nggak terima. Akhirnya jadi gentayangan. Di saat di akhirat nggak ada hisab, langsung masuk neraka. Langsung masuk neraka tuh Mas Pur. Iya, makanya Rasulullah mengajarkan berita tentang sabar. Sabar. Nah, Makanya simbolnya warna hijau ya Mas. hijau, makanya sebenarnya Dewi Lanjar itu sebenarnya mengajarkan kebaikan. Ya. Perihal Dewi Lanjar itu sebenarnya tentang kebaikan. Nyi Ratna Sari itu tentang perihal kebaikan. Hargailah ibumu, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Jadi suksesnya kita, lancarnya rezeki kita tuh diawali dari bagaimana cara kita menghargai orang tua. Itu aja sih Pak. Kenapa sakit gigi ya? Iya. Iya. Langsung puyeng ya, malah. Langsung puyeng tuh. Ya Pak, istirahat dulu, minum dulu. Oke Mas Pur. Nanti saya obatin. Jadi itu perihal tentang itu ya Mas Pur. Ya. Nah jadi intinya di Candi Pangkuan itu ada 2 sisi ya. Pesugihan sama mau jalur mana? Sama jalur tafakur ya. Iya. Nah kalau orang yang bersabar istiqomah pasti ngambilnya bukan di pesugihannya, tapi di tadaburnya. Tafakur tadabur ya. Iya. Bukan jadi kecebur ya Mas Pur ya. Kalau nggak pakai itu kecebur. Artinya apa? Memang kelihatannya instan enak. Iya. Tapi jangan salah, itu dampaknya luar biasa dan negatif. Ini kalau orang-orang ini kan buat pesugihan, buat ini. Kalau kita ya namanya benda-benda ini tidak mendatangkan manfaat, ya kan? Betul. Ini hanya seloka. Nah kalau ini juga sama, ini hanya sekedar batu, tapi seloka bahwa perjalanan itu harus sabar, nanti segi jembar. Kalau instan memang dapatnya mudah, tapi siksanya di akhirat Iya, neraka ya Mas Pur ya. serem banget itu ya Pak ya. Ya. Oke. Nah itu nanti kita langsung ke ini saja, ke Telaga Ranjing. Oke. Nah setelah ini perdebatan nih, ini kan sebenarnya simbol tentang perdebatan antara Kanjeng Sunan Kalijaga sama Syekh Siti Siti Jenar. Nah itu sebenarnya perdebatannya di sana Pak. Di Telaga Di Ranjing. Telaga Ranjing itu tentang perdebatan. Nah perdebatan tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Iya makanya di situ pun ya nggak ada kalah dan menang ya, sama-sama udah memahami ma'rifatullah ya. Iya. Cuman endingnya tetap bersyariat. Jadi ketinggian ilmu ma'rifat itu diawali dari syariatnya dulu. Betul. Karena Rasul Kanjeng Sunan Kalijaga pun ikutin tata Rasul. Di saat bermakrifat ya tetap harus bersyariat. Gitu. Makanya setelah Kanjeng Sunan Syekh Sinar pun tetap akhirnya berdamai. Nggak ada perang, nggak ada debat, nggak ada ribut. Nggak ada ribut, nggak ada perang. Tetap hasilnya damai. Nggak mungkin lah seorang wali ribut, ya kan? Iya, Apalagi betul. potong leher kan? Nggak mungkin. Ya kan? Betul. Nah waliullah yang udah memfungsikan Rahman Rahim, masa nyakitin makhluk? Nah, kembali lagi nih Mas Pur ke Telaga Ranjing. Kenapa tempatnya itu harus di tempat berdebatnya itu di Telaga Ranjing? Kenapa? Ada apa dengan Telaga Ranjing? Ini kan versi saya. Ini versi Mas Pur nih. Versi saya ya, jadi Oke. saya. Ya kan itu tadi kemarin saya jelasin bahwa ranjing itu artinya kan yang maha. Setelah itu sumber. Jadi konteks-konteks mengenal Tuhan itu diawali dari proses bagaimana cara kita mengenal tentang diri kita dan sekelilingnya maksudnya. Maka ketemu sang sumber. Sang sumber itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jadi telaga itu seloka ya. Ranjing itu artinya kan yang maha itu kan Tuhan.
Kalau subur itu kan tentang proses, wadah. Jadi cara mengenal Tuhan melalui sumber-sumbernya. Di sekitar harus mempelajari tentang alam-alam sekelilingnya, ciptaannya gitu. Nah makanya disitulah ketemu, akhirnya damai gitu. Jadi Bumiayu itu luar biasa. Saya bangga jadi orang Bumiayu pemirsa ya. Makanya jangan lupa nih berkunjung ke Telaga Ranjeng sama Candi Pangkuan, karena itu tempat yang luar biasa. Jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan berpikir mistik ya. Berpikirlah bahwa sejatinya apa yang kita lihat adalah bagian dari keindahan, bukti bahwa Allah Maha Besar menciptakan alam yang luar biasa indah. Jangan dilarikan ke goib, ke mistik ya. Nanti timbulnya apa? Kita negatif. Pangkuan nanti larinya ke pesugihan, ya nggak? Ke Ranjeng nanti tapak. Bukan ke situ larinya. Di situ kita menikmati, mensyukuri perihal-perihal tentang ciptaan Tuhan. Oke, saya mohon maaf ya. Oke ya. Kalau saya penjabaran salah, saya mohon maaf ya. Masalah kayak gini nih. Ini, gak usah dipikirin. Ini anggap baca settingan ya. Anggap baca settingan. Karena ini nggak masuk logika. Ya, dan saya juga nggak perlu dipercaya lah masalah ini, anggap aja settingan aja, barang udah siapin ya, jadi percaya, ambil iktibarnya, ambil edukasinya. Oke ya pemirsa ya, mohon maaf kalau saya di saat penyampaian banyak salah atau berbenturan dengan pemahaman pemirsa, saya mohon maaf. Saya manusia biasa ya, yang ibaratnya berusaha untuk belajar. Tapi ini keren sekali loh Mas Pur ini, penjabaran kupasan Mas Pur ini, jadi meluruskan apa yang udah ada gitu Mas. Ya itu kan bagi yang percaya. Iya. Kalau yang percaya namanya pola pikir kita pribadi ya. Iya. Dan mungkin banyak salahnya sih Pak. Iya. Tapi tetap kita pun harus menghargai sudut pandang orang juga, karena setiap manusia itu punya sudut pandang, punya konteks keyakinan dan punya rasa masing-masing, tapi saling menghargai. Kalaupun saya salah, saya mohon maaf pemirsa ya, sekali lagi saya mohon maaf. Oke ya. Karena berhubung waktu udah malam Ivan ya. Iya. Berhubung waktu sudah malam. Oke, jangan lupa ya like, share dan subscribe di Saran Tahun 07 channel bersama saya Mas Pur 2099. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.